Kembali lagi di podcast IBC, di mana masih dalam rangkaian terkait dengan payung regulasi dan policy dalam implementasi kendaraan listrik di Indonesia. Pada sesi ini kita akan lebih banyak mendalami terkait dengan ekosistem kendaraan listrik khususnya roda 2 di Indonesia, termasuk juga terkait dengan riset-riset teknologi dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Oke, kita lanjut diskusinya. Baik, Pak Agus. Jadi di sini kan tadi memang karena kita punya natural resource-nya untuk dibuat jadi baterai, tapi kita kan juga perlu membangun market-nya nih, Pak. Harus, Betul. harus. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada 2 roda dan ada 4 roda nih sekarang yang memang menjadi target utama kendaraan listrik. Nah, kalau 4 roda mungkin seperti yang Pak Agus sampaikan tadi nih, Pak. Harganya masih almost 2 kali lipat lebih gitu ya dibandingkan mobil biasa yang sejenis. Oke. Sementara kalau untuk motor listrik sekarang yang beredar di masyarakat, ini harganya sudah bervariasi nih. Mau yang segmen 10 sampai 20 juta ada, 20 sampai 30 juta ada, lebih dari 30 juta juga ada. Jadi rasa-rasanya untuk tahap ini mulai berangkat lebih awal itu dari yang sektor two-wheelers EV nih Pak, atau motor listrik gitu ya. Nah, di sini bagaimana Bapak melihat itu nih untuk di segmen two-wheelers dan juga infrastrukturnya juga ini? Gini, two-wheelers itu kan sekarang, saya kebetulan terlibat di kelompok-kelompok untuk membahas kemacetan, membahas lalu lintas. Jakarta sudah nyaris gridlock atau macet total. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan two-wheelers, saya punya two-wheelers itu tahun 2017. Masih ada sampai sekarang, sudah ganti 2 baterai, akhirnya saya diemin. Karena mahal baterainya. Ya. Waktu itu harganya, kalau mereknya Casio orang. Jadi kalau beli itu harganya waktu itu 13 juta. Ya kan? Tapi si baterainya 4 juta. Udah 2 kali ganti, tapi karena mereknya Casio orang, ya saya nggak ngeluarin apa-apa. Tapi kalau itu dipakai orang lain, saya udah nggak lihat lagi. Itu satu. Two-wheelers itu, yang EV itu, kalau nggak biasa, dia bisa cilaka itu, karena menghentak kan itu. Yeah. Jadi dia tidak seperti motor combustion engine. Nah, hal itu perlu dikasih tahu, diberitahu, dan juga kita sedang problem dengan motor otomatis karena dipakai di segala medan. Padahal motor itu tidak bisa digunakan di hilly yang tanjakan turunan karena dia tidak ada engine brake-nya. Jadi banyak kecelakaan itu karena motor listrik, yang matic itu. Nah, ini bagaimana dengan EV? EV yang saya punya itu dia cuma 2 kecepatan. Maksimum 80 km per jam. Itu cukup kencang. Nah, jadi saya lebih cenderung marketnya buka, tapi safety, edukasi untuk safety menggunakan two-wheelers electric EV ini harus disampaikan. Karena itu menurut saya, dari yang saya sering ngetes itu, two-wheelernya itu keamanannya lebih, selain dia tidak bersuara kan, orang kan nggak dengar kalau itu. Nah, itu hal-hal tadi saya sebutkan itu perlu diantisipasi. Baik. Ya kan, jadi saya khawatir ya lakunya cuma di sini nambah-nambah macet. Saya pernah usul waktu itu saya bicara di publik, saya katakan orang boleh beli EV tapi trade in sama kendaraan dia punya. Tahunnya misalnya, kan itu bisa dipikirkan lah tahunnya. Begitu di trade in di scrap. Kalau enggak nanti dijual lagi ke desa-desa itu. Harus di scrap. Nanti diskon atau ada uang kembali dan sebagainya. Kalau dia mau ganti two-wheeler EV. Karena kalau tidak, Anda bisa sekarang gridlock nih. Apa nggak tambah macet? Betul, polusi mungkin turun. Tapi strategi itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Kita biasanya banyak kawan-kawan sekarang petinggi dari, Anda tahulah 2-3 industri itu. Saya kenal baik pemiliknya, presiden director, saya bilang hati-hati loh, saya udah ingatkan. Itu nanti bisa jadi bumerang, karena lakunya cuma di sini. Kita jual sana, nggak mungkin jual kemana? Ke Vietnam. Vietnam punya dari Cina tinggal nyebrang gitu kan.
Dekat ya Pak ya. Dekat. Nah, jadi kan dia perbatasannya darat. Nah, jadi ini yang perlu dipikirkan. Karena nanti ketika itu gitu, karena kita sedang membahas ini di tingkat kebijakan soal bagaimana di Jakarta khususnya atau aglomerasi Jabodetabek, daerah yang sudah tersambung angkutan umum yang terkoneksi, itu motor tidak boleh ada di situ. Karena itu kalau mau tidak mau macet. IKN yang pergi ke IKN berapa orang sih? Sedikit. Tetap ada kota niaga ada di Jakarta. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh IBC juga dalam membahas persoalan pembuatan two-wheelers maupun policy-policy-nya. Policy. Kalau enggak nanti bertabrakan dengan policy kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko-nya, dan juga kepolisian. Oke. Itu yang mesti diantisipasi dari sekarang. Baik. Saya coba mau tarik sedikit tadi terkait dengan pengalaman berkendara Pak Agus di two-wheelers EV atau motor listrik tadi Pak. Dan saya rasa ini pain point yang sama dengan masyarakat umum sekarang Pak. Terutama tadi terkait dengan baterai. Jadi baterai ini saat ini menyumbang hampir 40% dari harga ya. motor tadi gitu ya. Dan juga sekarang ini di Indonesia nih buat teman-teman semuanya juga, di Indonesia ini motor listrik nih udah lebih dari 30 brand Pak di Indonesia. 30 brand? Lebih dari 30 itu brand. Itu termasuk sepeda listrik? Ini motor listrik Pak. Motor aja? Karena motor kan ada sepeda. Yang sudah memiliki SUT Pak ya, atau surat-surat uji tipe dan sebagainya itu udah lebih dari 30 brand. Dan sekarang ini 30-30-nya tadi, mungkin udah hampir 40 Pak ya. Seluruhnya itu baterainya beda-beda Pak. Itu dia. Beda kayak aki mobil gitu ya, yang bisa satu buat semuanya karena ukurannya sudah terstandardize. Sehingga untuk pengembangan infrastruktur, untuk reselling value si baterai, penyediaan baterai, ini cukup tinggi nih investmentnya. Akhirnya masyarakat pun akan terbebani oleh biaya baterai. Itu yang harus diatur. Jadi industri two-wheelers harus ikut standar yang dibuat oleh IBC. Oke. Kalau nggak bisa. Itu nanti penanganan limbahnya ngeri. Ya kan? Itu. Jadi itu tadi saya katakan kenapa IBC harus konsentrasi di baterai adalah kembangkan itu se-efisien mungkin sehingga industri kendaraannya bisa lebih baik, kebijakannya mesti jelas. Mesti kita pikir dari sekarang itu, kalau nggak, waduh terlambat. Berarti pengembangan teknologi baterai itu termasuk nanti arahnya kepada penyeragaman baterai tadi Pak, yang tentunya harus didorong oleh regulasi dan peraturan. Kan industri brand mau kendaraan mau masuk Indonesia, Anda harus spesifikasinya. Nah, kan kalau kita beli peralatan elektronik kan juga sama. Jadi kalau itu tidak, dan itulah di situ kekuatan IBC untuk mengatur. Gitu. Cuman masalahnya di tingkat kebijakan itu interest dari masing-masing orang itu antara pemilik tambang, pemilik industri itu beda-beda. Nah itu PR tuh di Indonesia, karena kebanyakan orang kita 300 juta hampir. Kalau Filipina kan cuma berapa, Thailand berapa, jadi lebih mudah. Dan ada raja di Thailand. Kita nggak ada raja ini, ada raja marga kan, tidak ada raja negara. Gitu. Ya. Baik Pak Agus, menyambung sedikit tadi pentingnya penyeragaman baterai untuk dua roda Pak, gitu ya. Jadi di sini dapat kami sampaikan juga bahwa IBC sudah menginisiasi upaya untuk penyeragaman baterai untuk dua roda tadi, yang mana ini sudah diluncurkan tanggal 12 Juni kemarin dengan Pak Menko Marves, di mana proyek tersebut kami namakan Baterai Asset Management Services. Oke. Baterai yang digunakan seperti yang ada di display ini Pak. Oke. Ini kami sudah bersepakat dengan 5 OEM dan juga bengkel-bengkel konversi, sehingga nanti ekosistem motor listrik ini dapat menggunakan ekosistem yang sama. Gitu ya. Baterai yang sama, fasilitas penukarannya pun sama, baterai swapping station atau pengisian dayanya. Kemudian juga untuk ekosistem berkelanjutannya, offtake baterai bekasnya, kemudian upaya-upaya bisnis turunan dalam baterai bekas, IoT system, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk implementasi ke depan, gitu ya. Menurut Bapak,
apakah ini terbuka, Pak? Maksudnya untuk state bahwa baterai tersebut dimensinya itu akan mengarah ke sini, gitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini mereka membawa teknologi masing-masing. Si Gitu siapa ya. sih Si kendaraan? kendaraan-kendaraannya, baterai-baterainya. Sudah terlanjur juga dijual beberapa, gitu ya. Oleh karena itu mungkin akan ada resistensi dari para OEM tadi, gitu ya, untuk menstandarkan tipe baterai tertentu nih, gitu ya, dimensinya terutama. Nah ini menurut pengalaman Bapak, gitu ya, apakah terdapat kemungkinan agar penyeragaman baterai ini dapat diregulasikan? Ya, harus ya kalau kita mau menguasainya. Pertanyaan saya, beda banget ukurannya dengan yang produksi ini contohnya, dengan yang dibawa OEM-nya. Beda jauh. Beberapa memang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, Pak, gitu ya. Untuk jauh tidaknya itu relatif, gitu ya. Cuman memang seperti baterai kompartemen, kemudian harness itu memang harus disesuaikan lagi, dan itu tentunya membutuhkan capital ya Pak ya untuk molding lagi. Ya, memang segera kebijakannya dibuat dan memang untuk itu yang sudah dijual perlu diganti misalnya, itu mesti dihitung, tapi harus free. Si pemilik kendaraan tidak usah membayar, kalau nggak mau dia. Ya kan, ini kan kita invest untuk pokoknya semua pakai ini, jadi yang sudah betul ya kita ganti gitu. Itu sih saran saya. Atau ya kita bicara dengan OEM-nya, katakan 5 tahun ke depan, yuk harus pakai baterai kita atau bagaimana. Itu yang mesti diatur. Tapi mesti jelas bahwa memang baterai ini tersedia di seluruh pelosok gitulah. Di mana motor itu ini kan soal apa namanya service change-nya kan harus mesti jelas. Tentu ada investasi-investasi yang sudah dihitung. Saran saya sih harus tetap pakai baterainya IBC. Karena kalau you mau pasarin kendaraan di sini ya you pakainya kita. Itu kan kita yang punya kuasa harusnya. Ya tentu bisa dipahami nanti ada trade off apa namanya negosiasi bisnis biasa. Ya kan cuman kita harus lead lah mengatakan itu. Benar, berarti memang semangatnya itu adalah Indonesia menjadi kita serius apa enggak? Ya, Kalau cuma ini kan terus nanti ganti lagi nih apa? Nanti di lobi Jepang pakai hydrogen, apa kita belok hydrogen itu nggak akan jalan. Nah ini menarik Pak nih ya, kembali lagi ke Japanese OEM ataupun US OEM dan lain sebagainya, bahkan Korean OEM Pak ya. Ini memang kan to be honest ya Pak ya, mereka pun ada nasionalisme tersendiri nih Pak, gitu ya. Misalnya nanti Indonesia akan membuat teknologinya sendiri, baterainya sendiri, gitu ya. Sementara masing-masing OEM tersebut juga punya nasionalisme terhadap brandnya masing-masing, gitu Pak. Nah ini itu mudah sih, itu sih pengalaman saya ya, talking business to business saja. Kan bisa hitung-hitungan. Oke, yuk gini cuma berapa? Pokoknya baterai kita di pasaran sekian. Kan itu adu canggih gitu ya dalam kita bernegosiasi. Itu nggak sulit. Kalau maunya kita pokoknya listrik ini kalau nggak you cannot jual di sini gitu misalnya. Kan harus begitu. Ya kita bernegosiasi bisnis to bisnis, keluar hitung-hitungannya. Ini begono Anda cuma korban ini, kami untuk ini karena nanti nasionalisnya you nasional gitu aja. Yang penting serius, kalau EV ya terus EV, jangan nanti di tengah jalan ganti hidrogen, itu yang saya khawatirkan. Harus kita stay, kita punya saham, ya sudah kita buat. Dan juga jangan dijual ore, ya kan? Jangan boleh ada nyelundup. Kan masalahnya kita pelabuhannya banyak. Batu bara, saya yang beli kapalnya ke sini, tapi di tengah jalan bisa belok. Nah sekarang nih terjadi nikel. Nah itu jangan boleh begitu. Kenapa bisa belok? Yang jaga gimana? Yang jaga dikasih duit sedikit belok. Nah ini yang penyakit kita. Ya, kalau itu terjadi kita nggak akan berhasil. Oke, berarti intinya selama kita berkomitmen, ya, ada penguasaan teknologi, ya, kemudian dengan cost competitiveness, dengan value chain dari Indonesia, ini seharusnya B2B negotiation tadi dapat diwujudkan Pak ya, dan dapat dimenangkan. Ya, sebagai contoh misalnya waktu pemerintah Uni Eropa melarang sawit, ya kan? Kita bicara dengan Perdana Menteri salah satu negara Eropa bahwa
Kalau Anda paksa begitu, saya akan menaikkan kadar biodieselnya di atas 30%. Karena di atas itu kendaraan Eropa nggak bisa, dia harus merubah struktur engine-nya. Nah, kayak gitu, akhirnya mereka lepas. Jadi kan ini soal in terms of negosiasi. Ya kan, tergantung bagaimana negosiatornya bicara dan bagaimana dia clear bahwa dia memang mewakili Indonesia, bukan mewakili golongan tertentu. Ini yang berat di kita. Kalau itu terjadi, sulit buat kita mengembangkan apapun, bukan hanya baterai. Itu yang terjadi. Gitu. Baik Pak, mungkin saya coba tarik lagi ke arah motor listrik tadi Pak ya. Jadi kalau kita lihat di implementasi combustion engine sekarang nih Pak, ini mungkin sudah lebih dari 2-3 dekade combustion engine tadi, baik di motor maupun di mobil ini beredar di Indonesia, tapi brand nasional atau pengembangan teknologi dalam negeri di otomotif sektor two wheelers maupun four wheelers tadi kayaknya masih lambat. Sementara untuk di kendaraan listrik, walaupun kendaraan listrik ini baru terimplementasi 4-5 tahun di Indonesia, ini sudah banyak startup di Indonesia, brand-brand Indonesia yang sudah mulai masuk ke dalam implementasi ekosistem kendaraan listrik tadi. Merakit motornya sendiri, universitas sudah membuat BLDC motornya sendiri, baterai lokal, controller lokal, dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada diperlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk mendukung teman-teman yang melakukan pengembangan research teknologi lokal untuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, karena ini sepertinya momentum juga nih Pak buat Indonesia bahwa kita bisa nih di EV gitu ya. Setelah era combustion engine ini kita lewatkan mungkin gitu Pak. Ya, ini aturannya harus holistik ya. Gini, Amerika itu memusatkan teknologinya yang soal internet, EV atau engine-engine lainnya, elektronika, itu kan di LA situ. Jadi sekolahnya yang bidangnya itu di situ, ya kan? Industrinya di situ. Jadi selesai meneliti segala macam, Silicon Valley itu kan di sekitarnya banyak perguruan-perguruan tinggi state university yang di situ, yang memang memenuhi. Jadi harus kita nih nyebar kemana-mana sekolahnya. Kan sekolahan itu ada yang negeri, ada yang swasta status mulai terdaftar, mulai diakui sampai terdengar kan ada di kita. Terdengar aja itu ada sekolah. Jadi tidak ada standar. Jadi dari sisi pendidikan itu harus diatur. Sekolah mana? Seperti IPB, pertanian. Ya kan? Atau apa? Nah sekarang cari mana? Supaya di situ yang mengembangkan. Kasih beasiswa anak-anak yang tertarik itu masuk sekolah itu. Sehingga kalau nyebar gini agak sulit kebijakannya. Ya kan? Sumbernya juga berbeda. Tapi sekali lagi kalau Anda tanya, iya kebijakannya harus dibuat. Harus dibuat. Asalkan diharmonisasi, jangan sampai kena kebijakan lain akhirnya terhalang program ini. Itu niat itu memang harus dibina, tidak oleh hanya perusahaan tapi oleh pemerintah. Misalnya IBC nyebar aja di perguruan tinggi mana yang anak-anaknya itu memang minatnya ke situ. Ya kan? Ya sudah, itu misalnya dikasih beasiswa apa kali kerja, dia meneliti apa, dikasih proyek ketika dia mahasiswa, dia bikin apa gitu. Jadi R&D-nya jalan, ya kan? Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Karena kita kalau serabutan gitu agak susah kontrolnya, ya kan? Seperti apa sih mobil pakai angin atau pakai apa itu dulu, atau matahari atau apa gitu lah. Itu kan nggak jadi wujudnya, hanya sebagai research saja. Nah kita nggak mau, zaman segini masa riset terus. Riset harus jadi, harus ada yang mengadopt. Itu riset baterai aja, harus kita adopt. Kalau mobil, udahlah. Kita paling jual di kita aja. Sama Thailand tadi Anda sampaikan, ya udah nggak ini ya, gitu. Udah bikin itu riset, biayai risetnya, anak itu kerja pakai ikatan dinas, 10 tahun, 15 tahun, kembangkan. Jadi tesis dia ini, bagaimana membuat the smallest batteries, tapi the strongest, gitu kan. Itu kan yang harus kita cari. Nah, untuk itu kita tetapkan peraturannya kayak kebijakannya kayak kan kalau sekarang bisa pakai TJSL kalau di BUMN itu kan bisa. Tapi harus dikonsep, kalau nggak terpecah-pecah gitu susah. Nanti
Akhirnya seperti sekarang hanya terbatas pada riset, dilombakan, iya dilombakan, ya udah selesai. Buat next. Kan kalau di negara lain kan itu langsung dipatenkan, lalu dia digunakan oleh industrinya. Continuity-nya. Iya. Kalau sekarang kan ya udah nanti anaknya kerjanya sekolah di elektronik, di jurusan listrik misalnya, tapi tiba-tiba kerja di bank. Kan jadi enggak, kita kan begitu. Ada sekolah apa, semua lulusannya bisa kerja di mana-mana, bisa jadi wartawan. Di sini banyak nih lulusan perguruan tinggi, nggak usah saya sebut. Itu banyak dari situ, padahal di sekolahnya bukan jurnalis gitu. Baik. Nanti akan gitu. Jadi itu akan lebih sulit, mendingan kita spesifik aja. Perguruan tinggi mana, nah siapa yang berminat masuk itu, kasih beasiswa, tarik. Gitu. Jadi dia di situ tugasnya mulai papernya, tesisnya, semua soal baterai misalnya. Atau mau two-wheelers atau apa. Ya ini emang menarik Pak, jadi memang biasanya itu value of the dead dari research itu adalah komersialisasinya. Iya. Gitu ya. Ya, semua kan gitu. Riset kalau nggak ada ya sudah tempat hasilnya ditumpuk di gudang tinggi, papernya udah. Yang kita mau kan dia dipakai oleh industri, kasih paten. Jadi sampai meninggal dia nggak usah kerja dapat gaji dari patennya kan gitu. Iya. Gitu. Ini menarik sekali nih Pak Agus Pak ya. Tapi memang karena ada keterbatasan waktu Pak, Ya. kita coba recap sedikit. Jadi di diskusi hari ini sudah ujung ke ujung nih kita bahas terkait dengan kebijakan publik Pak. Tadi kita coba mulai dari supply side-nya, dari demand side-nya, teknologi, kemudian juga terakhir terkait dengan research ya, dan juga bahkan untuk two-wheelers nih penyeragaman gitu ya. Nah ini mungkin untuk merekap semuanya Pak gitu ya. Menurut pandangan Pak Agus Pambagio Pak, ini apabila payung-payung regulasi kebijakan-kebijakan tadi sudah terimplementasi di Indonesia gitu ya. Sekarang ini kan sudah lebih dari 7 regulasi beredar di Indonesia untuk EV gitu ya. At least we are in the right track gitu ya. Walaupun memang ada lesson to learn yang perlu kita kembangkan gitu ya. Bagaimana pandangan final Pak Agus terkait dengan gini, semuanya memang bermula dari peraturan. Peraturan lalu muncul kebijakan gitu ya. Bahkan sekarang lagi musim namanya reverse policy. Policy dibuat sesuai kebutuhan sana. Nah, sekarang ini yang penting kan kita mau, kalau ini acaranya IBC, saya pengen sekali lagi bilang bahwa konsentrasi di baterai. Soal aplikasinya, kalau ini lagi musim merger holding, yaitu di subholdingnya gitu ya, kalau bikin two-wheelers apapun. Tapi sekali lagi itu di baterai. Jadi kebijakannya harus diikuti dengan implementasinya dengan baik. implementasi? Karena kalau kebijakan saja, biasanya di kita itu kebijakan ya sudah di demand saja. Atau nanti bikin apa lagi, bikin apa. Jadi harapan saya dari kebijakan itu tumbuhlah suatu produk gitu ya yang dijual, yang lalu bisa dinikmati oleh publik. Itu esensi dari kegunaan sebuah kebijakan. Kalau tidak ya sekedar peraturan saja. Ya kan ya seperti biasa tidak dikerjakan. Nah, ketika membuat peraturan itu tolong harmonisasikan dengan peraturan lain yang terpayungi atau termasuk di situ, supaya tidak terjadi persoalan ketika implementasinya dikerjakan. Itu juga kelemahan kita biasanya di kebijakan. Ini sudah itu jalan. Jadi be concentrate saja pada produk sehingga ya terus jalan, bisa diawasi, kurang ditambahin apa, kepatuhannya dirubah terus gitu ya. Juga insentif, yang perlu insentif karena teknologi konservasi energi itu mahal. Mahal itu mau dibebankan ke siapa? Ke pemerintah atau ke konsumen. Ini hal yang kita bahas di Semarset Mesir kemarin COP27. Kebetulan saya moderatori beberapa sesi, itu ke situ. Jadi ini mahal. Jadi harus, ini kan juga mahal, ini masih mahal. Ya kan? Jadi konsentrasi aja di isu, lalu jalan ke depan. Apapun jalan kita review. Sehingga kita bisa jadi produsen EV terbesar lah, terkuat. Soal ini yang mau bikin two-wheeler, silakan. Karena dari kendaraan itu bukan hal mudah terus terang. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Pambagio. Jadi memang penguasaan
value chains, penguasaan teknologi, dan juga pengembangan riset ke depannya ini memang harus didorong Dan sepenuhnya. marketingnya loh, jangan lupa Anda bikin nggak bisa jual gimana? Dan marketnya ya Pak ya. Iya. Dan ini semua memang harus didorong penuh gitu ya melalui kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, kemudian juga minat dari masyarakat pun harus tumbuh gitu ya. Kita tumbuhkan bersama Ya. sehingga ekosistem terintegrasi ini dapat terwujud dengan baik sehingga Indonesia bisa menjadi center of gravity-nya EV nih ke depan. Ya, satu lagi saya agak lupa tadi. Kita kan mau konversi. Betul. Hati-hati dengan konversi karena itu mereknya punya orang. Nanti ada yang iseng bisa dituntut nanti. Oke. Itu pastikan dulu ya, kebijakannya pastikan dulu. Baik, Itu aja. baik. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Pambagio Pak atas waktu dan Sama-sama. kesempatan pagi ini Pak. Mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Melalui diskusi yang telah kita lakukan tadi, di sini kita memahami bahwa kebijakan publik, regulasi, policy itu sangat penting untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, di mana integrasi dari hulu ke hilir, dari supply side, demand side, bahkan sampai dalam tahap penguasaan teknologi, itu diperlukan payung hukum untuk implementasinya, sehingga Indonesia bisa menjadi center of gravity untuk EV global ke depannya. Baik, sampai di sini kami temani Anda dalam podcast IBC. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube IBC untuk menyaksikan episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Bayu Hermawan beserta seluruh kerabat kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.